terus ya, dilancarkan rezekinya Bangku. Abang kalau minum kopi pakai apa? Pakai Pakai metode gula apa? lah. Nggak bagus lah kalau pakai gula, Bang. Ini pakai apa? Kalau minum kopi itu cari yang bijinya yang light to medium. Oh gitu ya. Bijinya coklat, jangan hitam. Kopi kalau makin Iya. hitam itu nggak bagus. Kalau JJ, Bang Daski, assalamualaikum. kalau JJ minum kopi pakai apa? Ya. Bang PC The King monitor, Bang Alan monitor. Semua ada berbuka nih, Bang. Biarin aja mereka lagi berbuka, jangan diganggu, Bang. Iya ya, 1 jam lagi di sini jam 5. Ada yang udah Bang duluan, Dato Bang. tadi kok apa? Kok turun dia? Bang Elo Peta, assalamualaikum. Pakai mulu lah katanya. Bang Elo Peta. Bang Resa, makasih banyak ya, Bang Resa. Berkah selalu buat ya buat semuanya bantu JJ, buat yang JJ saya tanya kalau minum kopi pakai apa? Makasih Bang Alfil, Bang Alfil, makasih banyak Bang ya, berkah Bang ya, dilancarkan rezeki Bang Alfil ya Kopi pakai di bulan apa? puasa ini ya. Makasih ya kawan-kawan ya. Halo, gimana Bang Peta tadi? Nggak kedengaran. Minum kopi pakai apa? Kalau minum kopi itu metodenya dia harus menggunakan saringan. Berarti Jadi kalau Indonesia kopi- merah nih JJ. Ya? Bahasa Indonesia merah. Kalau minum kopi pakai gelas lah. Nggak, maksudnya saya pakai saringan kalau mau tumpah airnya. Sabar ya Bang Paman Jadi, sabar ya, kita manggil narasumber dulu ya. Mungkin Bang Datuk tadi Ya. ada apa tadi ya. Sabar ya teman-teman ya. Sebenarnya Makasih ya kalau kawan-kawan yang berbagi tadi. Aduh, baik-baik kali nih saudara muslim ya. Baik-baik kali ya udah berbagi. Berkat terus ya abang-abangku ya, dilancarkan Ini makin rezekinya. berkurang Amin. loh, makin berkurang orang-orang. Ya. Ini Bang PC The King ini biasa standby deh ini, kok nggak Ini standby deh ini. 500 orang. Ya mungkin lagi berbuka, Bang. Kita hargai aja mereka yang berbuka. Iya. Makasih Bang Resa, makasih banyak. Bang Raja Karimun, makasih banyak woi yang donat-donat tadi. Aduh. Gimana lah kita membalasnya nih ya, cuma bisa berdoa lah ya kawan-kawan ya, semoga banyak rezekinya yang berbagi-berbagi tadi ya. Abang Julio, assalamualaikum Bang. Waalaikumsalam. Ya silakan, apa yang mau disampaikan? Kenapa naik Abang? Nyimak aja kok, aku belum ngerti ini oten Tuhan-Tuhanan ini maksudnya apa. Abang Islam apa Kristen? Saya menjawab salam tentunya Islam dong. Oh ya, ini oten Tuhan-Tuhanan ini berarti bahwasanya Yesus itu tidak diketahui bahwasanya Tuhan, utusan atau hamba Bang. Karena kalau di Bible dia mengatakan utusan, tapi kalau Kristen mengatakan dia Tuhan. Jadi bingung kita, gitu. Iya, Tritunggal. boleh saya tanggapi? Oke, Ya, silakan, saya Bang out Julio. ya. Tanggapi aja dulu Bang Julio. Saya out dulu. silakan Bang gitu ya. Saya tanggapi. Kalau Al-Quran, kalau kita Al-Quran kan firman Allah yang tidak bercampur dengan kata siapapun di dalamnya. Jelas kitab suci. Kalau hadis, maka ada berbagai, artinya Ya udahlah. Kita off aja lah ya, udah mau buka bentar lagi ya saudara-saudara muslim ya yang mau berbuka puasa. Ya. Makasih teman-teman yang di bawah netizen ya yang udah bantu tap-tap layar, yang udah ngasih kopi, yang udah ngasih gift, yang udah ngasih apa tadi, wah ada donat-donat juga tadi ya kan. Makasih ya kawan-kawan semua yang udah support Komal kita. Ya mungkin nanti kita selesai apa ya, selesai taraweh lah mungkin atau selesai isya, dan kita nanti live lagi ya untuk menyadarkan oten-oten ya. Tentunya masih di narasumber yang luar biasa ya, kayak tadi ya ada Bang Ardiansa, ada Bang Datu ya kan, ada siapa lagi tadi, siapa tadi? Ada Bang Al ya. Nanti kita panggil lagi narasumber yang luar biasa dari Muslim ya.
Makasih yang tap-tap layar, yang udah ngasih kopi, yang ngasih donat tadi. Terima kasih banyak ya saudara-saudara ya. Nanti kita kembali lagi ya habis maghrib ataupun habis taraweh ya. Jangan lupa bantu lagi tap-tap layar kita. Kita jumpa lagi nanti. Apa ya? Yaudah, seperti itulah. Assalamualaikum. Makasih abang-abangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau itu abang bilang ya itu udah pengalaman pribadi lagi namanya. Abang kan yang tak bisa hanya membuktikan mau pembuktian secara apapun. Abang tidak bisa buktikan. Padahal abang berkata Tuhan saya satu. Tapi abang tidak bisa buktikan. Jangan-jangan 5 gitu loh. Itu yang mau saya tanya. Mana tahu saya terhidayah. Mana tahu saya terhidayahkan. Saya bisa ikut abang gitu loh. Ini abang bilang satu. Tapi satunya hayalan. Gimana sih? Hidayah itu bukan urusan saya. Satu, tapi satunya hayalan. Mana ada pernah satu hayalan? Yesus itu satu. Mati. Coba. Abang bilang Tuhan abang satu, tapi hayalan. Itu gimana sih? Lalu bedanya dengan Yesus apa? Dia buktikan dia ada. Gimana cara ngebuktikannya? Gimana metode apa yang digunakan untuk membuktikan Yesus itu ada? Kalau dari sejarah bisa kita buka. Sejarah itu nggak absolut, bos. Kok nggak absolut? Gimana sih? Ya, abang tahu Islam dari mana? Dari sejarah kan? Lah, ini aneh. Saya kan tahu dari Islam itu dari Quran. Ya udah, Quran itu dari mana? Dari orang-orang terdahulu kan? Dari Allah. Dari orang-orang. Dari Tuhan langsung datang ke tangan abang gitu. Nah ini cara berpikirnya kan ini kan. Giliran kita bahas Allah, kita harus bukan loh. Langsung. Jangan kita berambigu menyatakan satu, tapi ambigu itu namanya gimana ya? Itu namanya halu, Bang. Tuhanmu berapa? Satu. Di mana? Nggak tahu. Karena dia tidak pernah nampak. Aduh. Alah, Hasim juga nggak pernah kelihatan. Yesus juga bilang begitu. Bahaya itu, kamu Bang. Kamu tidak pernah melihat Bapa. Dan rupanya tidak pernah kau Yang bahaya itu kamu, Ten. Yang bahaya. Kok bahaya? Saya bisa buktikan dari sejarahnya. Bisa mempelajari. Serius loh, bahaya kali itu. Kita bilang satu, tapi kita nggak bisa buktikan. Bilang aja nggak tahu berapa gitu kan enak. Jadi nggak bisa dibuktikan gitu kan. Enak juga kita dengar. Aduh ini kan dari tadi ngoceh aja terus cara berpikirnya juga aneh sebenarnya. Enggak loh. Ini pelajaran ini SD loh. Ini pelajaran SD, Bang. Yesus, ini satu nih. Berkata. Kalau kita bilang satu, lalu guru bertanya, dari mana kamu dapat satu? 2 kurang 1, Bu. Nah, kan enak. Ini enggak, kita bilang satu. Dari mana ini datangnya satu? Enggak tahu, Bu. Dijitaklah kepala kita. Ya udahlah, cari dulu lah Tuhan abang yang satu itu, ya kan? Kau udah dijawab tadi, saya sudah jawab. Dia kabur. Dia kabur. Ditanya apa jawabannya apa? Males cuk. Oh ya, ini ayat yang dikatakan oleh Sikaldus ya. Yang mengatakan bahwa di sini Yesus sebagai Tuhan ya. Kalau kita baca dalam terjemahan bahasa Ibrani-nya kan itu sebegini. Wahayom nohlang lekem nalakem mosiha beil David wahu ha mazika adon. Di sini tulis Adon, bukan Elohim. Lebih jujur terjemahan bahasa Ibrani sih ketimbang terjemahan bahasa Indonesia. Tuhan dalam bahasa Ibrani itu kan ditulis dengan tulisan Elohim. Bukan Adon. Adon itu Tuhan. Masalahnya itu begini loh. Jika Yesus saja tidak pernah mengaku sebagai Tuhan, terus atas dasar apa kalian menyembahnya? Memujanya sebagai sebagai Tuhan gitu. Apa dasar logikanya?
Dan ini menjadi sebuah polemik sih dalam kekristenan sendiri. Ditambah lagi ini masalahnya masih berputar di Yesus. Belum di masalah Roh Kudus. Roh Kudus disembah sebagai Tuhan. Lah, kalian tahu Roh Kudus itu Tuhan dari mana? Roh Kudus nggak pernah ngaku sebagai Tuhan. Apalagi Yesus. Sedangkan Bapa atau Hasem yang jelas-jelas ya, sorry ya tadi gangguan. Yang jelas-jelas ya, Hasem mengaku dirinya sebagai Tuhan, pencipta langit dan bumi. Itu malah diabaikan perintahnya. Jangan engkau menyembah Allah lain selain aku, itu diabaikan. Yesus dijadikan Allah. Oke, ada tamu nih. Silakan Bang Helman. Selamat sore ya. Ada yang mau disampaikan? Sesuai terkait dengan tema ya. Yesus bukan Tuhan. Yesus bukan Selamat Tuhan, sore. tapi dia Mesias. Dia itu Mesias. Selamat sore. Terima kasih Mbak Rosi sudah dinaikkan. Iya. Itu betul, narasi abang itu udah betul. Yesus itu bukan Tuhan Maha Kuasa, bukan yang Maha Kuasa. Berarti bukan Tuhan kalau bahasa Indonesia yang baik dan benar. Dia Mesias. Dialah utusan Tuhan yang berkuasa penuh. Bisa menghapus dosa. Itu namanya utusan berkuasa penuh. Dan itu pun orang Israel tidak sudi. Entah apa alasannya. Mungkin karena bapaknya seorang tukang kayu saja. Mungkin karena Yesus bukan politisi. Tapi sepertinya itu alasannya. Bukan orang kaya. Yesus kan tukang kayu, Bang Herman. Iya, makanya tak mau dia kan. Tak mau mereka. Iyalah, ngapain tukang kayu dituhankan? Bukan dituhankan loh Rosi. Ngapain Itu tukang kayu jadi Mesias kami? Teman-temanmu kan pada menuhankan. Enggak, orang Yahudi. Orang Yahudi gitu. Kalau orang Yahudi iyalah. Ngapain? Tukang kayu jadi Mesias kami gitu. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Gitu. Ngapain tukang kayu jadi Mesias kami? Nah, gitu kira-kira. Iya, enggak ora sudi aku. Piye toh? Boro-boro jadi Tuhan. Jadi Mesias aja mereka udah Dari Mesias saja diludahin. jadi tolak ya. Disalibkan. Oh, iya kan? Apalagi aku Tuhan yang Maha Kuasa. Gitu. Tapi itu kan Piye Yahudi. toh? Ten. Yesus kok Tuhan. Iya, ten. Kalau Ten. sudah mengakui Yesus itu Mesias, iya kan? Iyalah, Yesus itu nabi, Cok. Iya, Nabi yang berkuasa penuh loh, Mbak Rosi. Ayo syahadat Penuh Mbak apa? Rosi. Syahadat Mbak Rosi. Penuh apa? Penuh kuasa lah. Puasa Dia bisa atas? menghapus dosa. Lihatlah, dia lagi di dunia. Dia bisa berkata, dosamu sudah diampuni. Siapa yang ampuni? Padahal harusnya itu kan kerjaan. Yang ampuni siapa? Ya bilanglah sang Bapa, tapi dia bisa memutuskan kan? Nah itu. Memutuskan gimana? Oke lah, memang itu urusannya sang Bapa yang Maha Kuasa. Tapi kan sudah didelegasikan. Makanya Yesus bisa berkata, dosamu sudah diampuni. Gitu loh. Kuasa penuh. Gue juga bisa Berarti kan- mengaku dong sama gitu dong. Makanya harus syahadat. Syahadatnya La ilaha illallah Yahweh. Berapa? Emang Yahweh itu nama? Emang Nah, malah itu representasi dari nama asli. Nama aslinya di mana kan di mana? Di nama mana aslinya leksikonnya? kan, nama aslinya kan Yodevave, ya kan? Di mana Jadi, Yahweh itu nama dikenal? asli Abad jangan keberapa? gak usah lah terlalu sering kita sebut. Pendekatan namanya aja kita sebut. Iya, Begini bang. Tadi itu justru yang blunder. Satu-satu, jangan motong-motong lah. Kalau salah satu lagi diskusi jangan motong-motong. Biarin Bang Roji dulu. Hanya berasumsi saja mau cara udah. Gak ada Bang konten kan? Anto Sian ini Islam Kristen. Kristen. Oh, silakan. Ini ada Kristen nih, Bang Herman. Bang Roji biarin nama Bang Herman, Bang Roji. Pasti kejang-kejang tuh kalau saya udah naik. Silakan Bang Anto. Iya. Yang lain pada Nih, Ustaznya Herman nih. Ustaz. Ustaz. Yesus bukan Tuhan loh. Silakan tanggapi Bang Anto.
Yesus itu Mesias. Oh iya gitu ya. Paham. Bang Anto, Tuhannya siapa Bang Anto? Ah, Tuhan, Yesus Tuhan. Oh, tuh Bang Herman Tuhan, Yesus. Apakah udah umat Islam sudahkah umat Islam? Sudahkah umat Islam? Muhammad menjaminkan keselamatan buat umat Islam. Apakah Muhammad menjamin keselamatan umat Islam? Pertanyaannya yang bener lah, jangan mak. Oh gini ya. Sekarang saya tanya, mana dalil, mana Al-Quran menyatakan bahwa Muhammad menjaminkan keselamatan buat umat Islam? Ada bang, harus bang. Mana? Bukan Muhammad, sedangkan Muhammad di neraka kok. Kenapa kau? Kata siapa? Mau bukti Muhammad di neraka? Mana dalilnya? Oke. Cek tahu. Si neraka Muhammad. Kalian banyak bilang Muhammad di neraka, bisa tunjukkan suratnya? Iya. Coba Oten tunjukkan. Kalau baru masuk, tolong assalamualaikum kalau yang Islam lah, jangan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kan langsung jawab tadi karena bilang Muhammad di neraka. Coba Muhammad ada di neraka. Mengapa saya katakan suratnya? Muhammad di neraka? Sampai Saya sekarang pun umat katakan Islam Tuhan dalam neraka. berdoa untuk Muhammad supaya masuk surga. Itu satu bukti. Saya mau tanya. Sampai sekarang kali. Bentar bang. Ini tadi mau diskusinya sama Bang Herman. Bang Herman nggak mengakui Yesus itu Tuhan. Bang Herman Kristen. Bang Herman Kristen. Bang Herman dengar dulu. Ini Oten satu ini aja. Bang Herman ini Kristen, tapi dia nggak ngakui Yesus Tuhan. Nah, kamu ngakui Yesus Tuhan itu gimana? Kok bisa kontradiksi gitu? Satu ngakui, satu enggak. Alah, bukti apa itu ditanya Bang Herman kok? Sampai sekarang umat Islam berdoa untuk Muhammad. Apa sih? Ditanya apa? Jawabnya apa sih? Tuh Bang Oji tanggapin lah Bang Oji. Itu kalian buktinya sendiri. Ya udah dalilnya di mana, Bang? Muhammad sampai sekarang. Itu siapa? Kata siapa? Mana dalilnya aja dalilnya aja. Lihat saja kenapa kalian banyak berdusta. Nah, di sini saja kalian Allah kalian menyesatkan. Nah, di sini jelas. Allah kalian menyesatkan. Lah, bukan Tuhan Anda, Bang. Baca 2 Tesalonika 2:11, Bang. Maka Allah menyesatkan. Lihat saja ini jelas-jelas. Maka Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya. Ini benar menyesatkan. Iya. Benar menyesatkan. Ini Oten nggak tahu apa-apa tapi framing mulu. Goblok kalian pakai otak, masa Allah menyesatkan. Itu bukan. Iya, Bang. Buang aja lah. Nah, oke nih. Tolong dibesarkan saya dong sedikit aja. Saya ingin bernarasi. Ntar dulu ini Bang Oji dulu. Dan itu sebabnya Tuhan Anda juga sesat kok. Ada sini ya. Nah, ini Tuhan lu sesat nih. Mendatangkan kesesatan siapa? Kalau bukan iblis. Berarti Tuhan lu iblis kan? Udah kan kelar. Nah, jadi. Dah, lanjut. Host tuh ya. Lanjut, Bang. Oke, saya selanjutnya. Kan dia premium kayak gini. Umat Islam Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu belum selamat karena masih didoakan katanya. Nah, kalau nggak usah seperti ini, nggak usah tutup dulu. Yesus juga gua. Yesus yang lahir di gua, mati di gua, kok banyak gaya konten. Iya. Kebenaran, selamat sore. Selamat sore. Belum sehat juga ya Datuk ya pikirannya. Siapa yang belum sehat? Kamu lah Datuk. Jadi siapa lagi? Aku nak nyembah anak manusia. Berarti sehat Datuk. Berarti Datuk ini nggak patuh sama Al-Quran. Allah saja menyuruh iblis menyembah Adam. Itu bibelmu. Tunggu. Allah menyuruh menyembah sujud kepada menyembah atau sujud? Kan sama itu menyembah sama sujud kan sama aja. Sujud itu kok sama dengan menyembah? Sujud penghormatan itu kebenaran. Inilah kalian ini. Sujud kau bilang menyembah.
Allah memerintahkan malaikat dan iblis untuk sujud kepada Adam. Oke. Bukan Sekarang untuk menyembah. Itu sujud penghormatan. Iya. Apa bedanya sujud dengan menyembah? Coba. Ya, menyembah adalah sesuatu nih. Aku bawa KBBI lah. Mana KBBI tadi? Bentar dulu. HP ku, ambil HP dulu. Ya ambil biar kalau menyembah itu berarti mentuhankan kebanyakan umumnya. Mentuhankan maksudnya gimana? Otak waras aja, Petrus juga disujuti, raja-raja juga disujuti. Berarti gini ya, berarti kalau menyembah itu kita patuh terhadap dia. Segala perintahnya kita lakukan. Menyembah adalah melakukan peribadatan kepada Tuhan. Sementara sujud adalah satu yang gimana? Jelas dong. Dengar. Sujud adalah satu gerakan, ya, bukan hanya untuk menyembah saja, tapi untuk penghormatan. Iya, sekarang menyembah itu. Nah, sekarang tunjukkan kalau sujud itu menyembah, tunjukkan dulu ya. Tadi kan tunjukkan datanya. Kalau menyembah itu, sujud itu menyembah, tunjukkan. Berarti ketika Tuhanmu Yesus sujud, berarti Tuhanmu menyembah. Ketika Yesus sujud, berarti Yesusmu Tuhan menyembah. Sekarang saya tanya, ini pengertian biar kita tahu ketika Yesus sujud, berani kau mengatakan Yesus menyembah? Ini berat. Menyembah berat. Itu apa? Iya. Kita bedakan. Yesus menyembah itu apa? sujud. Dengar. Enggak usah ke sampel sujud. Dulu. Usah ke sampelnya. Yesus sujud nak? Yesus sujud nak? Ini Anda nggak berani jawab. Kenapa? Yesus sujud nak? Di dalam Islam itu bukan penyembahan, tapi penghormatan kepada manusia sebagai Adam. Sekarang kalau kau bilang sujud itu menyembah, ketika Yesus mau sujud menyembah benar? Oke, kita buka dalilnya Al-Qur'annya. Sebentar saya ambil. Ya. Ketika di Bibelmu dikatakan Yesus sujud, apakah dia menyembah? Berarti kalau ngikutin ngasih dia berarti nyembah lah. Menyembah itu Tuhannya. Aduh, mampus macat. Kalau kami ikuti narasimu, berarti ketika Yesus Tuhanmu sujud, berarti Tuhanmu menyembah. Berarti ketika penipu kau kebenaran kata penipu. Jibril yang penipu. Mbak Darmi, betulkah Yesus itu sujud sama dengan menyembah? Aku tanya sama dulu. Di dalam Alkitab memang Yesus sujud dan bertelut juga. Iya. Bertelut. Kalau Yesus sujud, berarti Yesus menyembah. Menyembah lah, udah mampus lah, macet dah. Macet, kebenaran. Utangmu bayar kata Bang apa tuh? Kebenaran. Iya. Bang Jibril. Ya, Bang Jibril di bawah ini. Bang Jibril. Nek Bang Jibril. Ya, naik Bang Jibril. ada yang jadi 100 ini. Yesus sujud, sewaktu Yesus sujud itu masih menjadi sebagai manusia. Iya. Enggak, menurut kebenaran sujud itu artinya menyembah. Berarti ketika Yesus sujud, berarti Yesus menyembah. Ya, termasuk menyembah sewaktu dia sebagai manusia. Siapa yang disembahnya? Bukankah dalam dirinya ada Tuhan? Dia membuat contoh teladan kepada orang-orang di sekitarnya. Kalau dia membuat contoh teladan, berarti dia bukan Tuhan, tapi dia adalah seorang utusan atau seorang nabi yang memberikan teladan kepada umatnya atau kaumnya. Dia Tuhan, gelar Yesus itu Tuhan. Tapi dia sebagai manusia, dia memberikan contoh teladan. Kalau dia memberikan contoh teladan, Tuhan itu tidak memberikan contoh teladan. Yang memberikan contoh teladan itu adalah para nabi. Abraham, Isa, Daud, dan Yesus, Nabi Muhammad. Nabi Muhammad memberikan teladan kepada umatnya. Yesus memberikan teladan kepada umatnya. Berarti Yesus ini kalau dia memberikan teladan, berarti dia bukan Tuhan. Datuk, jangan lari dulu. Jadi menyembah sama dengan sujud? Siapa bilang menyembah sama sujud? Jadi tadi Anda menganggap berarti Tuhanmu menyembah. Tuhanmu menyembah. Dia menyembah di dalam kemanusiaannya. Ketika dia sebagai manusia, maka dia. Sekarang
kita tarik kesimpulan. Lukas 2 nomor 11. Hari ini telah lahir juru selamat Tuhan di kota Daud. Iya, ini kemana larinya si Datuk ini? Kita ini yang lahir mengambil Tuhan, betul, Tuhan menyembah Tuhan. Sujud, Ya. sama enggak? Ya. Jangan lari Jadi lagi. Tuhan yang ada di bumi menyembah Tuhan yang ada di langit. Iya, Yesus di dalam kemanusiaannya menyembah. Betul sekali. Oke, sekarang Bang Jibril, saya menyembah dengan sujud sama enggak? Sujud, contoh saya sujud ke kaki, dengar. Ini kalau Saya dengar dulu. Bang Jibril. Ya, ketika saya sujud di hadapan kaki orang tua saya, apakah saya menyembah orang tua saya? Ketika saya sujud di hadapan orang tua saya menyembah orang tua saya. Menghormatilah, menyembah orang tua. Ini si Derni bilang, sebenarnya bilang sujud itu menyembah. Ketika saya sujud di hadapan orang tua saya, apakah kabur. Ya beda lah, sujud itu dengan menyembah itu beda. Kalau sujud kan berasal dari istilah katanya bahasa Arab itu sajadah. Kalau menyembah itu kan abdi. Pernah tahu gitu. Bang Arif sama Datuk dan teman-teman yang lain sejarahnya Daniel Sabdra Abednego? Pernah tahu? Dengar itu? Siapa itu Daniel Abednego? Enggak tahu kan? Seorang pendeta betul? Enggak, di dalam Alkitab Nabi Daniel sewaktu Raja Nebukadnezar, sewaktu Raja pada saat itu Raja Nebukadnezar dia mempunyai patung di tengah-tengah kota. Iya, suruh sujud. Lalu raja ini disuruh untuk semua rakyatnya sujud menghadap patung itu. Iya. Kan? Apakah itu Tapi beribadah? mereka berempat nggak mau. Apa itu Tuhan? Mereka berempat nggak mau. Mereka tidak mau, makanya mereka dimasukkan ke lubang singa. Ketika Abraham sujud kepada suku Efraim, ya, apakah suku Efraim itu adalah Tuhan? Ya, kalau Nabi zaman itu ya jelas-jelas memang kepada Tuhan mereka sujud. Enggak, Abraham sujud kepada suku apa tuh? Gimana datanya? Iya, Kita baca. Sujud. Iya. Sujud. Ya, benar gitu ya. Nih, saya bertanya. Arti sujud. Ya. Nih, berarti nih di Bible Anda, benar nih. Sujud. Gitu Pak ya. Waduh, ada Bang Stelo. Cuman mana aku nih Bang menjelang. Iya, Assalamualaikum Bang Stelo. Assalamualaikum Bang Stelo. Di Alkitab. Nih, Kejadian 23 nomor 7. Kejadian 23 nomor 7. Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het. Ketika Abraham sujud kepada Bani Het, apakah Bani Het itu Tuhan? Enggak. Ada guru saya. Assalamualaikum, Ustaz Adam. Aduh, Ustaz Tata ya. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Kejadian berapa tadi Bang? Kejadian 23 nomor 7. Insyaallah Bang Stelo ya. Nanti malam insyaallah. Tadi katanya hari ini mau ada nanti kabar tentang apa? Dewa-dewa, buka bersama. Bukan, yang mau dikasih siaran hari ini yang tentang dewa-dewa berhala itu kapan mau dibuat? Apa? Naikkan Bang Jibril. Bang Jibril paham dewa tuh. Nanti dulu lah itu, ini dulu kita selesaikan. 22 ayat berapa Bang? Dia tua kali. 23 nomor 7. 23 nomor 7. Ya, Kejadian 23 nomor 7. Kejadian 23 nomor 7. Sarah mati dan dikuburkan. Nomor 7. Kemudian bangunlah Abraham lalu sujud kepada Bani Het, penduduk negeri itu, serta berkata kepada mereka, jika kamu setuju bahwa ini memang penghormatan kepada mereka. Iya, nah, sesuai jadi dengan dalam data. Bang Gato. Satu aja, 1 Samuel 25 ayat 23. Coba berani baca. Kadang
1 Samuel, mana kau Samuel? 1 Samuel berapa? 25-23. 1 Samuel 25. 25-23. Ketika Abigail melihat Daud, segera ia turun di atas kedainya, lalu sujud menyembah di depan Daud dengan mukanya sampai ke tanah. Waduh. Berarti Abigail juga menyembah Daud ya? Daud Tuhan dong, begitu. Di dalam Alkitab, sujud adalah sikap menyembah dan menghormati kepada Tuhan atau kepada orang yang lebih penting. Itu dia arti sujud. Tapi kan ada menyembah kepada di situ. Tuhan. Kepada Tuhan boleh kita sujud kepada Tuhan. Kepada yang lebih kita hormati juga boleh. Contoh orang tua atau raja atau itu dia. Tapi kan sujud menyembah ini. Kalau sujud menyembah itu memang kan kita harus tujukan itu kepada pencipta langit dan bumi. Nah, ini kok Daud ini menyembah ke Daud. Kalau menyembah ke Daud itu cara menghormati kepada orang lain gitu yang lebih penting daripada kita. Gitu dia. Ada 2 macam sujud menyembah ini. Satu kepada pencipta kita. Kalau sujud doang kan belum tentu menyembah. Kalau ini kan dua-duanya, udah sujud menyembah lagi. Iya, tetapi sama seperti ayat ini dalam kalau sujudnya Yesus, kalau sujudnya Yesus menyembah apa enggak? Itu menyembah, itu kan menyembah kepada pencipta karena dia kan Yesus punya kepada Tuhannya ya. Bukan, Yesus itu berdoa kepada Sang Firman itu. Iya Tuhannya. Bukan Tuhannya. No. Sang Firman itu Yesus ini adalah firman-Nya Sang Firman di dalam yang menjadi manusia. 11:25 itu kok Bapa itu Tuhannya. Aku bersyukur kepadamu Bapa Tuhan dan bumi. Kan dia berkata-kata sebagai manusia, makanya dikatakan. Iya makanya berarti punya Tuhan kan? Anak itu kan anak itu tidak tahu hari kiamat kan katanya. Padahal yang datang Yesus. Kalau dia tidak punya Tuhan, ngapain dia bersyukur kepada Tuhan? Misalnya saya, dia kan datang sebagai manusia, Pak. Berarti manusia. Datang sebagai manusia. Datang sebagai manusia. Terus, dia manusia. Datang. Oleh orang Kristen dilantik menjadi Tuhan gitu ya? Bukan dilantik, dia memang dari sononya memang udah Tuhan. Loh, coba pakai data, dengarlah Israel, Tuhan itu aku sendiri, ada nggak kayak gitu? Iya, makanya ada konsep di dalam keagamaan itu agar umat itu mengenal. Enggak gini aja, ketika dia itu diutus, kalau Nabi Muhammad memperkenalkan Tuhan Allah, kalau Musa Elohim, kalau Yesus memperkenalkan Tuhan itu siapa Tuhannya Yesus? Iya, kalau Yesus memperkenalkan ya Sang Firman itu, keilahiannya itu. Ya coba gini, dengarlah Israel Tuhan itu Sang Firman itu di mana datanya? Ya nggak ada datanya seperti itu, tapi kan berarti ada juga. Yang ada murid-muridnya juga menuliskan bahwasanya Sang Firman itu telah menjadi manusia. Gimana bunyinya? Yang ada datanya gimana bunyinya? Dengarlah Israel. Johannes 1. Enggak, Yohanes 1 ayat 14 Tuhan, itu datanya. Tuhan yang dikenalkan Yesus siapa? Dengarlah Israel, Tuhan itu siapa kata Yesus? Iya, Yesus kan sebagai manusia dia, enggak mungkin seorang manusia di mobil. Coba pakai data coba. Tuhannya. Jadi siapa Tuhannya Yesus yang dikenalkan ke Israel siapa namanya? Tuhannya Yesus pada waktu dia berada di muka bumi ini, dia berdoa kepada Sang Firman itu, itulah Elohim. Ya, coba gimana coba bunyinya? Aku berdoa kepada Firman, itu di mana datanya coba? Aku berdoa kepada Bapa. Bapak itu kan Firman. Bapak itu siapa? Sang Firman itu, Bapak itu kan Sang Firman. Oke, di mana datanya? Bapak itu Sang Firman. Johannes 1 ayat 14. Pada mulanya adalah Firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah. Firman itu adalah Allah menjadi manusia. Firman. Yesus. Bapak atau Yesus yang Firman? Menjadi manusia. Firman itu telah menjadi manusia. Firman Yesus, itu adalah Bapa sendiri yang menjadi manusia. Nah, sekarang menurut Yesus, Yesus ini manusia yang menerima Firman atau Firman jadi manusia menurut Yesus? Yesus ini menerima Firman dan Firman yang diterimanya itu menjadi manusia. Itulah dia. Pakai data ucapan Yesus coba. Aku ini Firman menerima Firman, ada nggak kayak gitu? Johannes 1 ayat 14 Firman itu telah menjadi manusia.
Ya menurut Yesus, jangan yang lainnya. Kata Yesus, aku ini manusia menerima firman. Yohanes 12:50. Menerima firman, bukan dirinya yang firman. Iya. Pada waktu Yesus, iya Pak, waktu Yesus kan tentu dia menerangkan kepada Tuhannya berdoa. Sewaktu dia datang sebagai manusia, dia berdoa kepada sang keilahian itu, keilahiannya. Bukan keilahiannya, kepada Tuhan. Makanya Rasul-Rasulnya menerangkan. Coba sekarang coba pakai data. Saya berdoa kepada keilahianku. Coba ada nggak seperti itu? Coba. Yang ada itu dalam Lukas 6:12. Semalaman Yesus berdoa kepada Allah. Ayo, gimana? Jadi kalau adu data tidak bisa. Kristen tidak bisa kalau pakai data. Karena datanya sudah dihafal oleh umat Islam gitu. Silakan. Kalian kan umat hafalan, tapi nggak mengerti. Sekarang ya udah kamu sekarang dialog dengan saya. Tema yang kamu kuasai. Firman. Ya udah sekarang apa temanya yang kamu kuasai? Dialog dengan saya. Mau tema apa boleh? Oke, ya udah sekarang ayo. Nah, sekarang Yesus ini manusia yang menerima firman atau firman jadi manusia? Silakan pakai data. Firman itu ada 3 pengertian Tata. Oke, pakai data, ya pakai data coba. Ya, firman itu diartikan 1 logos, yaitu Yesus sendiri. Yang kedua rema, yaitu kata-kata. Ini ajarin kamu yang pakai data. Firman itu adalah perkataan. Keluaran 34:28, Yeremia 15:16, Yeremia 30 ayat 4, Yeskel 3 ayat 4. Nah, ini pakai data. Ketika kamu mengatakan firman itu logos, mana datanya? Silakan. Nanti saya tak kasih ratusan data sama saya, ayo. Pakai data. Firman itu 3 pengertian. Yang pertama logos. Yang kedua datanya? Di mana datanya? Yang ketiga. Di mana datanya dulu? Pertama logos. Di mana datanya? Jangan cuma ngomong. Selagi ngomong satu omongan satu data gitu. Silakan. Ya, biar kau mengerti tentang firman. Kalian itu kan firman itu menjadi buku. Menjadi buku. Kalau firman kalian buku dibakar, kalian marah karena nggak ada lagi firman. Ini tak ada sini. Walaupun firman yang Yesus terima jadi buku. Sebab firman yang kau sampaikan kepadaku telah kusampaikan kepada mereka. Kalau ditulis menjadi buku. Karena firman itu perkataan. Ketika disampaikan ditulis menjadi buku. Menjadi buku. Terus? Ya. Iya, tidak pernah firman jadi manusia, nggak pernah. Yang ada firman benda jadi mati, benda mati. Ya. Gini, Edi, dengerin. Firman itu tidak pernah menjadi manusia. Yang ada firman menjadi buku. Maksudnya apa? Ucapan Yesus. Ada ayatnya, Pak. Yohanes 1 ayat 14 ada ayatnya. Firman telah menjadi manusia. Gak ada. Masa? Gak ada dikatakan firman menjadi buku. Gak ada. Mana dalilnya? Oke, sekarang Yesus menerima firman apa enggak? Iya, menerima firman. Oke, berarti firman menerima firman gitu. Firman itu menjadi manusia. Itulah Yesus. Kok payah? Oke, sekarang apa arti pakai data sekarang ya? Apa artinya firman? Pakai data, ayo. Perkataan Allah itu. Di mana datanya? Di mana datanya? Datanya di mana? Ya perkataan firmannya. Jadi mana datanya? Itu di waktu dia penciptaan itu semua. Kalau saya punya data 5 tuh. Allah menciptakan, berfirmanlah Allah. Berfirmanlah Allah. Ya udah perkataan. Di mana datanya itu? Kejadian. Di dalam kejadian penciptaan langit dan bumi. Kejadian 1. Iya. Gini loh Darni, tak kasih tahu dalilnya ya. Firman itu perkataan. Keluaran 34:28, Yeremia 15:16, Yeremia 30 ayat 4, Yeskel 3 ayat 4. Karena firman itu perkataan, diperdengarkan, tak pernah menjelma. Yohanes 15:15, Yohanes 8 ayat 40. Aku menyampaikan segala sesuatu yang ku dengar. Iya, Pak Ustadz, kalau nggak ada Allah, apakah ada firman itu? Pak Ustadz, kalau nggak ada Allah, adakah firman itu? Ya nggak ada. Kan firman sifat. Ada sama dengan gini, kalau tidak ada Tuhan Maha Tahu. Apakah kalau tidak ada Tuhan tahu itu ada? Tahu sifat itu. Berfirman sifat. Firman itu dan Allah itu sama. Sama itu firman dan Allah. Gini Bu Dani, kamu harus bisa membedakan. Tuhan melihat, Tuhan berbicara, berkata-kata, Tuhan mendengar, itu sifat. Tidak akan menjelma itu.
Kalau firman itu perkataan, berarti diperdengarkan. Mana datanya? Yohanes 8:40, Yohanes 8:26, Yohanes 5:30, Yohanes 15:19. Firman itu diperdengarkan, tidak pernah menjelma. Aduh, kasih. Tuhanmu di mana, Tata? Ya, makanya kuasai Bibelnya. Ya. Tata, di mana Tuhanmu? Tuhanku sama seperti Tuhannya Yesus di langit. Oke. Tuhanku sama dengan Tuhannya Yesus di langit. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Oleh Bapakku yang di langit, kata Yesus. Kau berfirman dengan Alkitab. Oke, saya nanya ke Yesus. Sus, Tuhanmu siapa? Allah Bapa. Matius 11:25. Di mana? Di langit. Matius 18:19, Matius 23 ayat 9. Bisa dilihat enggak? Tidak bisa dilihat. Yohanes 5:37. Ada berapa? Ada 1. Markus 12:29. Enak. Ya, kalau saya ngobrol sama Yesus, Yesus enak. Kalau kamu ditanya Tuhan, bingung ya. Coba, Edi. Ini saya tanya ya, Edi. Siapa Tuhan? Siapa Tuhanmu? Sudah. Oke. Tuhanku Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ada berapa? Esa, qul huwallahu ahad. Ada di mana? Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Bisa kelihatan enggak? Tidak. Al-An'am 103. Nah, sekarang Edi, Tuhannya Kristen siapa? Allahmu di mana? Tuhannya Kristen siapa? Kalau Tuhanku kan sama dengan Tuhannya Yesus. Tuhannya Kristen siapa? Di Al-Qur'an itu. Tuhannya Kristen siapa? Yesus. Allahmu di mana? Tuhan Yesus. Oke, sekarang saya nanya ke Yesus. Benar kamu itu Tuhan? Tidak, aku ini utusan Tuhan. Matius 15:24. Aku seorang nabi. Markus 6 ayat 4. Penyampai firman. Yohanes 12:50. Nah, Tuhan yang benar siapa, Sus? Allah Bapa. Matius 11:25. Nah, terus kok beda Tuhannya Darni dengan Tuhannya Yesus? Kenapa beda? Aduh, kasihan Kristen. Ayo. Makanya. Ya, Isa selamat sore. Selamat Isa. Aneh. Tuhannya Allah Bapa. Tuhannya Kristen Yesus. Tata, Allahmu di mana, Tata? Di mana Allahmu? Oke ya. Allahmu sama dengan Allahnya Yesus. Di mana? Jawab dulu. Di langit, samawi langit. Oh, di langit ya. Iya, terus kalau Tuhannya Kristen di mana? Ada tertulis Allah kami di surga, makanya Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Terus Tuhannya Kristen siapa? Bapak kami yang di surga. Di surga. Tunggu. Tuhannya kamu siapa dan di mana? Coba siapa? Ada di Quranmu surga enggak? Tuhan kami Yesus. Tuhan kami Yesus sekarang berada di surga. Matius bukan Allah. 18. Bukan Bapa Tuhannya. Budani dan Bapa satu. Allahmu di mana, Tata? Kalau memang satu, yang mana? Yesus atau Bapa? Yesus itu firman Bapa. Bapa itu ilahinya. Yesus punya Tuhan. Yesus ini firman Bapa. Gini Bu Dani, Yesus ini menyembah dia. Kamu menyembah apa yang tidak kamu kenal. Aku Yesus menyembah apa yang aku kenal. Lah, terus apa? Yesus menyembah Tuhan siapa Darni? Bu Dani, coba. Dia menyembah sebagai manusia. Menyembah siapa? Mengajak yang di sekitarnya. Iya, menyembah siapa dia? Tahu caramu berdoa. Menyembah siapa? Nyatanya menyembah sang firman itu. Ya sudah, silakan pakai data. Jika menyembah Yesus, jika menyembah Yesus, pakai data. Saya menyembah sang firman. Coba di mana datanya? Enggak ada pakai data. Udah suka saya udah pakai data. Ini di mute. Jika engkau menyembah Yesus, gini. Yesus menyembah Allah Bapa, itu ada datanya. Nah, kalau Yesus menyembah firman, di mana datanya? Coba, silakan. Ayo. Macet. Jangankan sekelas Budani, pendetanya pun tidak paham Bible itu. Mana? Ada Kristen yang paham Bible tuh di mana? Kan mustahil kan? Mana tadi Edi? Tidak apa Edi tadi? Biarin. Nah, ayo Edi. Bagi lir sama satu-satu. Belum selesai. Edi, ya sudah silakan. Pakai data Bu Dani.
Yesus Makanya menyembah kalau ada firman. pendeta nggak mati. Udah yang lain dulu. Mati apa? Oke, silakan Edi. Siapa lagi nih yang nonton ini? Rifki. Gimana? Muslim bang. Oh Muslim. Ini Magedot, Megot. Ya. Ya, selamat malam. Cek. Oke. Ya kan? Abang Kristen apa Oten bang? Ya itu kau lihat nama saya itu kok namanya lagi. Oh Kristen, oke. Yang abang kuasai dalam Bible apa? Kita dialog kita. Bukan masalah kuasa, saya itu Kristen. Oke. Tuhan saya Abang pernah baca Bible? Kristus. Apa? Pernah baca Bible? Kenapa kau nanya begitu? Kau pernah baca Quran nggak? Saya mau dialog bang. Ini kau baca Quran pernah nggak? Ya sudah silakan bang. Tema yang kamu kuasai apa bang? Ya tadi kau kan. Oh gini aja, abang kalau udah meragukan ketuhanan Yesus. Kamu Yesus. dialog bertanya aja dah. Gini bang, kalau kamu tidak paham, kalau abang tidak paham Bible bertanya aja lah silakan. Nanti saya jawab pakai Quran dan Bible. Begini, saya mau nanya, kenapa kamu ke Mekah cium batu di sana? Oke, jadi bang, cium batu itu bang, ajaran samawi itu punya kiblat ya. Ini saya pakai dua data ya. Kalau dalam Islam, kau dengar kenapa batu kan batu ada batu kan banyak batu. Sabar, jangan stroke. Tenang. Udah, wong saya yang puasa kok kamu yang nggak sabar gimana sih? Jadi gini bang, ajaran samawi itu punya kiblat. Ya. Nah, Hajar Aswad itu udah ada hubungannya dengan kiblat. Ya, yang ada itu bang di dalam Biblemu di situ batu itu bang penghapus dosa bang. Itu banyak datanya saya punya. Nggak ada kau tipu kau. Oke, ini bang, makasih datanya bang. Ya. Ini bang, ini ya. Ya di dalam Mazmur 19 ada 14. Gini bang, dengerin bang, tenang. Mazmur 19:14. Mudah-mudahan engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku. Ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Nah itu bang ya. Atau batu bara menebus dosa bang. Ya, di dalam Yesaya 6 ayat 6 sampai 4. Nah kalau dalam Islam tidak ada. Madura. Ya. Madura gablok. Silakan bang, mau nanya apa lagi? Udah sarkas. Ya, gini lah jangan sarkas. Jangan santai lah kan dari atas. Kalau membahas batu ya, saya itu punya ratusan ayat batu-batu itu. Wahai Tuhan gunung batu, banyak itu ratusan ayat saya hafal itu. Oh, begini Pak, kalau masalah gunung batu, itu maksudnya bukan batu disembah, enggak. Kalau di Kristen, tapi gunung batu itu maksudnya kekuatanku. Gitu. Ya makanya ada usah bahas itu. Kalau dalam Islam, gini kan Bunda nggak ada orang Kristen menyembah batu kan? Iya. Kristen itu udah punya kiblat karena ajaran pagan bukan samawi. Kalau ajaran samawi kan punya kiblat, tanda-tandanya samawi. Misalnya di dalam Mazmur ayat 5 ya, Mazmur 5 ayat 8 atau Mazmur 138 ayat 2 atau di dalam Yehezkiel 44 ayat 4 atau Daniel 6 ayat 10. Di situ kan ada kiblat di situ. Ya menyembah Tuhan menghadap ke bait Allah. Itu banyak datanya. Ya satu Raja-Raja 44 juga gitu. Atau satu Raja-Raja 448. Atau 2 Tawarekh 34. Banyak. Di situ berdoa menghadap ke bait Allah. 2 Tawarekh 38 juga ya. Bahkan batu dijadikan sebagai tugu. Kejadian 31 ayat 45. Atau Kejadian 31 ayat 51. Atau Kejadian 31 52. Banyak datanya. Jadi kalian mau ngomong apapun, saya tampol pakai Bible. Kalau kami Pak, umat Kristen kiblatnya bait suci itu di surga. Jadi kami silakan pakai di data. surga. Pakai Berdoa data. hati kami ke surga. Iya, Baik pakai ini data. dengar ya. Dengar ya. Ingat ya kiblatnya Kristen lo ya. Ya, kiblat orang Kristen itu di surga karena sekarang berada Yesus berada di surga. Kalau ada kata-kata Kristen ya. Nih. Ini dia Pak. Pakai dalil, oke? Bait suci ini dia. Nah, coba. Tentang bait suci. Di dalam bait suci ada hukum-hukumnya. Yesaya 43 ayat 1. Yesaya udah ada Kristen di zaman Yesaya udah ada Kristen. Ini nabi. Ini nabi Allah ini. Yesaya. Kok enggak ada Kristen? Ada di zamannya Paulus,
Makanya mana ada zaman Mana? Tunggu Bu Dani, sama Bu orang Dani, Kristen. Bu Dani. Enggak gini loh. Di mana ada kata-kata kiblatnya Kristen adalah surga. Coba ingat ya. Dengar dulu. Kiblatnya Ini lagi Kristen. ya. Sebentar. Nah, coba, ayo. Nah, Wahyu 21 ayat Nah, 22. coba. Ada Dan Kristen aku nggak? tidak melihat, dengar. Dan aku tidak melihat bait suci di dalamnya, sebab Allah Tuhan yang Maha Kuasa adalah bait sucinya. Demikian juga anak domba itu, yaitu Yesus. Di mana ada Kristen? Nah, jadi Di mana ada sekarang, Kristen? sekarang kan bait suci kami itu menghadap ke surga. Karena di bait mana ada suci itu Kristen adalah di situ? Tuhan itu sendiri. Bu Darni, Itu orang Kristen, Bu Darni, bait sucinya adanya Kristen itu di masanya Paulus, Kisah Para Rasul 11:26 baru ada Kristen. Kenapa dimati-matikan? Udah, kami yang lebih mantap. Bait suci kami itu Kisah di Para surga. Rasul, Ini Kisah dalil ya, Para dalil. Rasul 11:26 baru muncul Kristen. Gitu loh. Kalau di zamannya Yesus, Yesus punya kiblat, bait Allah itu kiblatnya Yesus. Gitu loh. Kamu. Pada abad ke-7 baru ada Allah SWT. Apa kamu Edi? Jangan diturunkan, biar ada donganku di sini Kristen. Iya, biar ada hiburan. Pokoknya orang Kristen tak buat mainan dengan Bibelnya. Makanya disuruh siapa gak hafal, tak buat mainan. Enggak, Pak Ustadz mau bikin mainan, kami jujur ucapannya. Ini lagi ya, bait suci ya. 1 Korintus 3 ayat 16. Jika ada orang yang akan membinasakan bait Allah, maka Allah akan membinasakan dia. Sebab bait Allah adalah kudus. Dan bait Allah itu Di adalah situ kamu. kata-kata bahwasanya kiblatnya Kristen di Kita surga ini bait mana? Allah itu, makanya kita harus menyucikan diri kita ini Oke, dari sekarang segala Kak, gini. perzinahan, Dari saya tidak mau. Kamu pengikut ajaran Yesus kan? Mana Yesus mengatakan kiblatnya Kristen itu surga? Kenapa lah aku dimati-matikan? Aduh, Loh, malas. yang enggak kamu itu ngomong udah pakai data. Katanya pengikut Ini Yesus. data. Tadi Lah, aku katanya pengikut Yesus. aku buat di Heskel kalian. Kalau pengikut Yesus, mana ucapan Yesus bahwa kiblat itu adalah di surga, aku kiblatnya Kristen. Di mana ucapan Yesus coba? Katanya pengikut Yesus. Ayo silakan. Sudah aku buat baca dalilnya nih Pak. Di mana? Di mana? 1 Korintus ini kan 1 Korintus siapa yang ngomong Bu Darni? Paulus ini kan. Kalau Ini saya kan pakai rasulnya omongan Yesus. Paulus. Ini rasul Yesus. Tentu kami percaya ke rasul Yesus. Siapa yang ngomong? Siapa yang ngomong? Pak Tahta baru umur 40 tahun. Dan Kalau kemarin kamu sore pakai lahirnya. Paulus, nanti 2 Korintus 11:17. Aku menyampaikan bukan sebagai firman Tuhan, tapi sebagai orang yang bodoh. Itu yang kamu ikutin. Iya. Enggak ada yang salah di kekristenan ini udah pakai ini. Iya. Nah sekarang ada nggak ucapan Yesus bahwa kiblatnya Kristen itu adalah surga? Ada nggak? Ini kan sesuai perkataan rasulnya di 1 Loh, Korintus saya- Wahyu. Di Saya Wahyu tadi ucapan Yesus. baca. Dani. Gini tuh. Lukas, Coba baca. Yohanes 17 ayat 8. Ajaran Yesus sudah disampaikan. Sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan semuanya. Mana ada nggak? Kiblatnya Kristen adalah surga. Di mana? Kan firman sudah disampaikan semua oleh Yesus. Aduh. Ayo. Gimana kok ngarang-ngarang? Nanti awak ngomong di mute, jadi nggak adil kalian. Aduh. Ya kalau Islam ada semua Yang jelas Pak Tahta, Allah itu sekarang, Yesus kami itu, Tuhan kami itu berada di surga. Ya, ada apa-apa, Jadi kami imani nggak saja. mengarah, kami nggak menyembah, kami nggak berdoa menghadap ke suatu. Ya, yang jelas gini Bu Hati Dani. kami tertuju kepada surga. Ya, yang jelas Kami di sana Tuhanku, keberadaan. Bu Dani. Ya. Yang jelas Tuhanku dengan Tuhannya Yesus sama. Ya, kalau Tuhannya Bu Darni dengan Tuhannya Yesus beda. Nah, kalau Tuhanku sama dengan Tuhannya Musa, pakai data saya itu. Ya, Tuhan yang Esa, Yesus yang mana kenal SWT kau ini ah. Edi, siapa Tuhanmu, Edi, coba pakai data, Edi. Siapa Tuhanmu? Ayo, nggak bisa dia. Terus nggak kenal SWT, gimana sih kau tuh? Udah, kamu udah pakai data, kamu coba kalau kamu mampu, atau pendetamu panggil suruh debat dengan Tahta, ayo gimana? Tapi sarannya harus menguasai Bible ya.
Nggak usah kesurupan ya. Aduh, udah maghrib. Tunggu dulu maghrib saya. Mau makan dulu, mau minum. Oh, tidak terbatas ruang. Waduh, salah tuh apa? Wong kata Yesus ada di langit kok. Kalau ada dua orang berdoa meminta apapun, maka permintaan itu akan dikabulkan oleh Bapakku yang di langit. Kata siapa tidak di ruang dan waktu? Wong ada di langit kok. Ya Al, selamat sore Al. Ya. Baru bisa naik. Al, selamat sore Al. Bisa aja tidak. Nanda, sedang.